Ironi joki cilik pacuan kuda, tradisi yang rentan eksploitasi. JD10 tampak sekuat tenaga menarik tali kuda, agar berhenti tepat di garis akhir. Sorak-sorai penonton membuat wajahnya semringah. Kuda yang ditungganginya pada babak kualifikasi balapan kuda di arena pacuan angin laut, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Sumbawa berhasil finish di urutan nomor 2. JD ialah seorang joki cilik asal Dongku dan baru duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar SD. Dia sudah mulai menjadi joki sejak usia 7 tahun. Saya suka naik kuda, rasanya enak, seperti terbang, kata JD. Hal yang sama dirasakan ST, seorang joki kecil asal Bima. ST sudah dilatih menunggang kuda sejak usianya masih 6 tahun. Saat ini, ia duduk di bangku kelas 4 SD. Setelah menyelesaikan putaran di babak penyisihan, bak anak-anak pada umumnya, ST menepi dan bermain dengan kawannya. Dia bahkan mengomentari seorang kawan bermainnya yang tak bisa menjadi joki cilik. FD tidak bisa jadi joki karena badannya berisi, takutnya jatuh, kata ST. Joki cilik disorot. Tradisi pacuan kuda yang melibatkan joki cilik di Pulau Sumbawa sedang ramai disorot. Bahkan sebuah iklan yang menampilkan joki cilik muncul di ajang balap motor cross Grand Prix MXGP 2022, menuai beragam protes. Koalisi Stop Joki Cilik melaporkan dugaan eksploitasi anak di acara pacuan kuda di Penyaring Sumbawa, saat menjelang MXGP, ke Polda NTB. Pasalnya, tradisi ini menggunakan joki, yang masih berusia di bawah umur. Saya menjadi saksi dan turut diperiksa penyidik PPA Polres Sumbawa atas laporan koalisi Stop Joki Cilik yang sedang dalam proses penyelidikan di Polda NTB, ungkap Fatriatul Rahma Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak LPA Kabupaten Sumbawa Selasa tanggal 21 Juli tahun 2022. Saya melihat bagaimana usaha joki hentikan kuda mendekati garis finish. Saya menangis. Ini ironi, joki itu kesulitan. Sementara penonton dari beragam latar belakang di tribun bersorak, lanjut dia. Mirisnya, menurut perempuan yang kerap disapa Atul itu, ketika joki cilik berhasil membuat kudanya juara, pemilik kuda yang mendapat sanjungan. Sementara sang joki, satu kali naik kuda hanya mendapat bayaran sekitar Rp100.000. Jika juara, maka joki dapat lebih bonus dan hadiahnya berupa uang maupun hewan ternak. Namun, mereka berhadapan dengan risiko kehilangan nyawa setiap kali beraksi. Membantu ekonomi orang tua, anak yang dipilih sebagai joki biasanya tak bertubuh besar dan duduk di bangku sekolah dasar. Namun berbeda dengan IR 15. Meski sudah duduk di bangku SMP, IR yang berasal dari Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa ini masih menjadi joki saat turnamen pacuan kuda di angin laut Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa pada pertengahan Juni tahun 2022. IR mengaku, selain hobi, ia juga bisa membantu perekonomian orang tuanya. Namun, saat mengikuti turnamen, IR tidak bisa pergi mengambil rapor di sekolah. Hanya anak yang kurus yang dipilih menjadi joki, tapi IR meski usianya remaja, masih diperbolehkan. Itu karena posturnya kecil, kata Atul. Dia bahkan menemukan fakta bahwa beberapa joki cilik kelaparan. Saya belikan makanan dan anak-anak itu senang, ungkap Atul. Sebagai aktivis anak, Atul turut mengapresiasi dikeluarkannya surat edaran larangan penggunaan joki cilik oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Bima. Namun, di Kabupaten Sumbawa, sambung Atul, belum ada surat edaran tersebut. Ia menilai, seharusnya surat edaran itu dikeluarkan Gubernur NTB. Supaya semua kabupaten kota mengeluarkan semaka gubernur yang harus keluarkan regulasi, ujar Atul. Sejarah pacuan kuda dan joki cilik, dosen Universitas Teknologi Sumbawa UTS sekaligus sutradara film dokumenter Joki Kecil Yuli Andari Merdika Ningtyas, menceritakan bagaimana tradisi pacuan kuda joki cilik di Pulau Sumbawa berawal. Menurutnya, tradisi pacuan kuda sudah ada secara turun-temurun dalam masyarakat Sumbawa. Sebelum turnamen seperti sekarang ini, awalnya dulu pacuan kuda dibuat oleh kelompok-kelompok petani, yang ingin menguji kekuatan kudanya. Seiring dengan itu, mereka ingin juga menguji nyali anak laki-lakinya.
sehingga anak laki-laki mereka dilatih menunggang kuda. Kuda pacuan sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Tidak hanya di Pulau Sumbawa tetapi turnamen seperti itu juga ada di Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Banyak foto Sultan Kaharudin ketiga Sumbawa yang sedang berada di arena pacuan kuda, kata Andari. Demikian dia akrab disapa. Mereka bahkan menjadwalkan kapan turnamen dilaksanakan. Setelah masa panen biasanya para petani merayakan dengan pertandingan pacuan kuda. Menurutnya, pacuan kuda sebenarnya adalah tradisi masyarakat pasca panen dan dahulu hanya dilakukan di sawah. Ia meyakini, pacuan kuda merupakan tradisi lantaran setiap kecamatan di Sumbawa memiliki kerato arena pacuan kuda. Karena ada duit pasca panen diselenggarakan kompetisi abis panen dengan pertandingan kuda, sebut Andari. Saat penelitian saya tahun 2005, masih ada pacuan kuda saat anak ini sekolah. Joki ini akhirnya bolos sekolah sehingga muncul stigma pada diri joki ini adalah anak bandel, malas, sering tidak sekolah, dan lainnya. Mereka lebih mementingkan pacuan daripada sekolahnya, lanjut Andari. Setelah penelitian itu, ujar dia, ada regulasi yang berubah, di mana pacuan kuda joki cilik tidak lagi dilaksanakan saat joki belum libur sekolah. Kalaupun ada hanya setelah ujian, rentan eksploitasi. Andari menjelaskan, ajang pacuan kuda dengan joki cilik rentan eksploitasi. Saya sendiri turun ke lapangan. Rentan memang, ujar dia. Di sisi lain, menurutnya, joki cilik ini menjadi tulang punggung keluarga. Ada joki cilik dari Bima, bisa menabung untuk kakaknya hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sampai lulus di universitas, katanya. Dalam tradisi orang Sumbawa, sambung Andari, anak-anak tersebut luar biasa karena membantu orang tuanya. Dari perspektif masyarakat pedesaan, anak joki kecil ini berprestasi setelah bisa membantu orang tua mereka. Jadi anak-anak joki cilik kebanyakan merasa bangga akan prestasi itu. Tidak hanya laki-laki yang berperan di arena pacuan kuda tapi juga perempuan, ujar dia. Dukungan keluarga bisa disebut bagian dari kolektivitas dari kacamata lokalitas. Semua berperan dalam lingkaran itu. Momen yang ditunggu oleh keluarga baik joki, pemilik kuda, perawat kuda, maupun sandro, dukun, papar dia. Ibu sang joki cilik atau pemilik kuda juga berperan menyiapkan bekal saat para joki cilik bermalam di tenda, 1 minggu lebih selama pertandingan. Peran keluarga, sambungnya, juga menunjukkan bahwa hal ini merupakan tradisi turun-temurun. Ketika saya turun ke lapangan, saya ingin sadarkan orang, bahwa ada yang seperti itu di pacuan kuda. Anak joki ini meski pakai jimat ketika jatuh tetap sakit. Mereka ingin bermain juga usai menaiki kuda di pertandingan. Ada regulasi yang harus diubah agar lebih ramah anak joki cilik, jelas Andari. Kita mesti berikan pengertian kepada keluarga bahwa anak ini butuh ruang untuk belajar dan bermain. Jadi jangan hanya didorong untuk latihan saja. Sementara sang joki kecil ini juga butuh ruang untuk belajar sambil bermain, kata dia. Dari tim Lembar Pos melaporkan.